untuk homestore kecil-kecil rumah mama. Ini kemarin itu kita ngecat meja rias aku, cuman kemarin kan warnanya kan sedikit pudar, akhirnya aku cat ulang. Tahun kedua itu aku duluin renovasi rumah adanya dari kita yang nggak punya kamar mandi yang nggak ada pintunya. Assalamualaikum. Sapa dulu. Assalamualaikum tante. Alhamdulillah hari ini kita udah ninggalin atau nempatin hari pertama di rumahnya Etan. Rumah Etan. Aku sering nyebut rumah ini rumah Etan karena kan rumah ini kan sebelah timur dari rumah yang lama ya. Terus buat temen-temen yang masih kepo, Mbak Awe homestore dong gitu. Jadi kali ini aku bakal ngajak kalian cuman sama anakku yang cewek ya. Anakku yang cowok itu baru pulang sekolah dan dia masih rehat sama ibu aku. Karena nanti sore dia harus ada les privat renang jam 3. Jadi hari ini harus rehat. Hari ini aku bakal ngajak kalian buat sedikit-sedikit lah ya homestore rumah kecil, dan alhamdulillah ini hasil kerja keras mama di Taiwan. Di Taiwan, tapi mama lek mau pulang di Taiwan gak apa-apa. Gak boleh. Lah, golek mama uangnya habis, mama mau cari uang. Kerja neng rumah Etan. Kerja neng di? Mah Etan. Oh, Mah Etan ya wes. Ya bantuin sahabat online sama om dan tante untuk homestore kecil-kecil rumah mama. Ini kemarin itu kita ngecat meja rias aku, cuman kemarin kan warnanya kan sedikit pudar, akhirnya aku cat ulang. Ini adik ipar aku yang ngebantuin. Nah ini ini kita cat ulang. Ini masih bagus banget dan ini tuh kita pastinya jati ya. Yuk masuk. Maaf ya masih berantakan teman-teman. Nah untuk terasnya itu kita terasnya segini. Nah cuman kayak gini. Yuk kita masuk. Nah, terus kayak gini, ini ruang tamunya emang belum aku tata. Terus itu juga lemarinya kan berat banget kan, jadi harus nungguin orang atau tukang kayak gitu buat ngebantuin gitu. Jadi sebisanya lah. Ya kayak gini. Terus ini meja untuk kita makan di lesehan. Karena aku lebih suka makan di lesehan daripada di meja makan ya. Terus ya ini semuanya nyicil ya teman-teman, dari kayak TV, sofa, lemari kayak gitu semuanya aku nyicil. Misalkan hari ini gajian kayak gitu. Oh ya, beli TV dulu, terus bulan depan beli sofa, terus bulan berikutnya beli lemari gitu. Yuk kita ngintip di kamar. Ini kamarnya aku sama anak-anak. Jadi kita bertiga itu tidur di sini. Nah kayak gini. Banyak banget yang bilang itu meskipun kecil tapi rumahnya Mbak Awe nyaman ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah ini karena aku tuh suka banget. Nih, dimana-mana pasti ada karpetnya, halus banget karpetnya. Maaf ya kalau nonton video tadi, itu videonya goyang-goyang ataupun ke atas ke bawah kayak gitu karena yang megang tuh si kecil ini. Ya, jadi alhamdulillah aku banyak banget yang nanyain, Mbak Awe udah berapa lama sih di Taiwan? Aku tuh 3,5 tahun di Taiwan guys. Seperti yang aku bilang, aku tahun pertama di Taiwan itu tujuan aku adalah lunasin hutang kedua orang tua aku. Pasti siapapun pasti punya ya kalau hutang kayak gitu. Aku sendiri punya meskipun ya dibilang itu sedikit, tapi pasti punya kayak gitu. Aku lunasin hutang dulu nih karena prinsip aku ya lunasin hutang dulu, nanti biar kita tambah lancar usaha sama pekerjaannya itu dalam setahun ya, sambil kita kan potongan Cinatras tuh. Apa sih potongan Cinatras Mbak Awe? Jadi potongan Cinatras itu adalah potongan saat kita mau berangkat ke Taiwan untuk para PRT biasanya, tapi kita potongannya itu di belakang, seperti waktu kerja kita dipotong setiap bulan. Tingkahnya tuh kayak gitu, gemes kayak gitu. Terus tahun kedua itu aku duluin renovasi rumah yang ditempatin sama kedua orang tua aku sama adik-adik aku. Kenapa sih aku harus renovasi rumah mereka gitu? Jadi sesuai permintaan bapak, rumah itu direnovasi itu nggak mewah banget, seadanya. Dari kita yang nggak punya kamar mandi yang nggak ada pintunya, kamar mandi yang benar-benar nggak layak, terus toilet pokoknya nggak layak. Kita punya kamarnya juga nggak cukup juga untuk keluarga besar. Akhirnya aku di belakang itu bangunan baru
bangunan baru, nambah kamar satu, nambah toilet satu, sama buat teras itu dirapihin gitu. Tuh. Terus alhamdulillah udah mulai rapi dan persis permintaannya bapak untuk nggak mewah-mewah banget. Itu yang diminta bapak, karena makanya aku jadi kayak ngikut gitu ke orang tua aku, kalau misalkan punya atau nggak punya itu yang penting nyaman dan nggak terlalu mewah gitu, karena mewah pun kita juga nggak tentu kita bisa nyaman kan, jadi mendingan tuh kayak nyaman gitu. Akhirnya ya udah sampai sekarang guys gitu. Terus untuk tahun berikutnya, nah baru aku punya rumah ini, dan rumah ini itu alhamdulillah aku juga dari sebagian hasil kerja keras aku di TKW, juga sebagian juga dari sosmed juga yang aku benar-benar gunain, karena kalian tahu sih pastinya buat teman-teman sahabat aku yang di Instagram, kalau endorsan kayak gitu, endorsan itu yang dari aku itu tuh aku sebagian kasih ke anak yatim piatu itu guys. Jadi apa penghasilan yang aku dapat itu selalu sebagian aku pasti ingat nih, Bu, buat ini ya gitu. Jadi ini maaf ya, bukan ria atau kayak gimana, tapi itu adalah salah satu bentuk gimana aku bisa berbagi ke kalian. Akhirnya aku bisa punya rumah sendiri, meskipun nggak mewah, meskipun nggak besar, tapi alhamdulillah nyaman untuk aku sama anak-anak aku gitu. Nyaman gak? Nyaman gak? Seneng gak Intan punya rumah sendiri karena mama? Tapi nyapo saman nggak mau nempatin rumah ini karena Bato nungguin mama pulang? Nah jadi ini rumah ini tuh udah tahun kemarin November gitu, jadi aku bertahap nih teman-teman. Nah tahun ketiga kayak gitu aku coba sampai punya rumah ini, dan akhirnya rumah ini udah bangun berdiri. Tahun berikutnya itu tahun 2002 ini aku nyicil furnitur, jadi aku sama sekali nggak pernah yang namanya buang kayak penghasilan sekarang bertambah misalkan nih ya, terus aku jadi jajannya harus bertambah, itu aku sama sekali nggak. Mungkin aku jajannya kayak di furnitur kayak TV, sofa, punya bikin kitchen set, terus punya kasur empuk kayak gini, terus kasur buat anak-anak, pendidikan anak-anak, udah kayak gitu aja bagi aku udah bahagia banget. Jadi intinya satu sih, kunci kita kalau kita pengen sukses, meskipun kita nggak harus patokan harus lama kerja di luar negeri agar bisa jadi sukses, itu salah besar. Tapi yang pasti adalah bagaimana kalian bisa mengatur keuangan, bagaimana komunikasi kalian dengan keluarga dengan baik gitu. Jadi seperti itu ya. Misalkan penghasilan kalian 1 juta, pengeluaran kalian 500.000, tabungan kalian 500.000 kan. Nah di bulan kedua berikutnya itu kalian punya penghasilan 2 juta. Apakah pengeluaran kalian akan mengikuti standar penghasilan kalian, yaitu akan bertambah? Jadi misalkan yang kemarin 500.000 jadi ke depannya 1 juta. Jadi itu bagi aku tuh enggak. Jadi penghasilan tuh sama sekali tidak mempengaruhi gimana aku tuh harus mengeluarkan pengeluaran, harus bergaya ataupun harus menyamakan standar orang lain, tuh sama sekali enggak gitu. Jadi penghasilan yang aku punya itu benar-benar aku menyesuaikan sama standar aku sendiri tanpa untuk orang lain, karena kesuksesan itu tuh ada di tangan kita, bukan di tangan pandangan orang lain gitu. Yuk lanjut ke belakang ya. Nah jadi ini ya untuk space kamarnya, aku aja masih belum punya meja untuk sini, jadi kayak gini. Nah ini untuk kamar utama, terus untuk kamar kedua ini masih buat rehat ya. Jadi next, terus apalagi udah deh ya. Oh apa kan kemarin sudah. Oh ya, untuk pialanya ini aku udah tata, cuman tata sebisanya ya kayak gini. Beberapa piagam anakku juga. Terus yang ini silver play button aku, yang bawah itu masih boneka-boneka. Hati-hati loh. Yo, kita ke belakang. Let's go. Nah, untuk kamar mandi sama juga kok sama teman-teman ya. Kayak gini. Nah, kayak gini sih. Cuman aku suka kan yang namanya kaca. Jadi sini juga ada kaca. Aduh. Terus juga ada shower, terus juga ada ini untuk wudhu juga. Meja ini Itu juga. juga. Tuh, meja. Nih anakku lagi mamerin meja kecilnya ini loh. Isinya makanan apa tuh lawahmu, Dok? Delok lawahmu apa? Ikan patin. Suka ikan patin gak? Suka.
Suka. Nah, kita ke belakang. Nah, jadi di belakang sini itu kayak gini ya. Dan ada ini. Nah, aku suka banget kaca. Nah, jadi dimanapun tuh pasti ada kaca, guys. Nah, kayak gini. Ini aku juga nyicil ya, guys, untuk kitchen setnya. Nah, kayak gini. Dalamnya Dan ada piring juga di sini. Terus kayak gini. Kopet Terus ini juga gelas-gelas. Aku semuanya melamin karena aku takut gampang pecah. Terus suara beling-beling yang. Terus ini untuk stok makanan. Nah, ini stok makanan kayak gitu semuanya di sini ya. Dan ada piring juga. Piring. Nah, terus ini untuk Piring. kitchen set yang bawah itu aku ada kayak gini. Buat kopi. Buat kopi. Ini dari Taiwan punya loh, Dok. Ini oleh dari Taiwan loh ini. Masa? Iya, waktu mama ngirim. Nah, terus Sendok ini juga. sendok juga nih. Anakku yang review nih. Sendok juga. Terus bawahnya, Dok. Coba dilihatin bawahnya isinya apa? Intan punya apa? Oh, nggak ngerti. Ya wes. Nah, tutup pakai telur, Dok. Bawahnya lagi. Isinya apa, Dok? Oh, kosong. Kosong, cuma ada kresek doang. Nah, ini juga sayur-sayuran, ini sisaan itu ibu aku belanja. Terus ini, oh ini sanyo, isinya sanyo ya. Ini jendela kamar belakang kayak gini. Nah, untuk ini sebenarnya aku pengen kasih itu apa namanya, mesin cuci, tempatnya laundry. Nah, ini juga tempat kita. Nah, di sini. Nah, terus ini aku kasih kursi. Ini kalau anak-anak lagi nungguin. Jadi kalau misalkan aku atau ibu aku masak di sini tuh anak-anak bisa duduk-duduk di sini kayak gitu. Nah, kayak gini aja sih, guys. Alhamdulillah sekarang pulang ke Indonesia. Seperti yang aku bilang, kalau aku tuh banyak banget tujuan gitu. Salah satunya ini, rumah ini kalau nggak ditempatin lama pasti juga akan rusak kan gitu. Ini rujak buah aku beli waktu aku pulang ngejemput anak-anak tadi. Sebelum makan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Yuk kita makan. Kamu suka yang mana? Mama suka sembelimbing ini. Kalau kamu nggak doyan pedas, nggak usah ngambil lagi sambelnya ya. Nah, ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan rujak buah. Lele yang ini. Enak. Mantap. Alhamdulillah hari ini keturutan makan rujak. Wah. Betul. Kau senang? Ini apa? Ketutan? Iya toh. Senangnya belimbing ketutan, Dok. Nih. Udah, ya. Anak aku keaseman, teman-teman. Di sini tuh ada timun, ada pepaya, ada bengkoang, belimbing sama nanas. Ini yang timun sama bengkoang. Kecutan. Ini ya kecutan barang. Jadi Intan ini tuh suka banget yang namanya pisang. Jarang maam rujak gini ya, Dok, sampean. Jadi kayak belum terbiasa keaseman. Alang. Habis ini kalau anak aku yang laki-laki Faral bangun, mau nganterin ke tempat les privat renangnya ya. Jadi buat teman-teman, makasih banget udah nemenin kita homestore kecil-kecilan. Maaf banget. Jadi semoga aja bisa diambil nilai edukasinya. Karena setiap orang punya prinsip yang beda-beda. Tapi cuman aku bisa sharing ini ke kalian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Thanks for watching dan bye-bye. Bye-bye.